Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Rifdatus Sunnah dengan bahasan dari kitab Khamsuna Qawaid Qur'aniyah, bahasan dari kitab 50 kaidah yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Umar Al-Muqbil hafidhahu ta'ala, di mana kita malam hari ini akan melanjutkan kaidah yang ke-37. Kaidah yang ke-37. Kaidah yang ke-37 ini diambil dari Al-Quran surat Hud ayat yang ke-112. Surat apa? Hud ayat 112. Potongan dari surat Hud ayat yang ke-112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Maka tetaplah kamu pada jalan yang lurus. Tetaplah kamu dalam jalan yang benar. Kama umirta, sebagaimana diperintahkan kepada kalian. Sebagaimana diperintahkan kepada kalian. Atau kepada kamu. Atau kepadamu. Quran surat Hud ayat yang ke-112. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, penulis menyebutkan kaitannya dimulai dari ayat yang ke-100. Di sana kalau kita baca dari ayat yang ke-100 sampai 112 berbicara tentang orang-orang yang menyelisih dakwah yang mulia ini, balasan-balasan yang akan diterima mereka baik dunia dan juga di akhirat. Kemudian juga tentang dakwah para rasul dahulu, sehingga di ayat yang ke-112 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dengan adanya rintangan, penolakan-penolakan, tetapi Allah perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirta, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Apa maknanya? Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasul dan juga kepada umatnya tentunya untuk istiqomah sebagaimana diperintahkan syariat kepada kalian, maka fastaqim. Maknanya terus untuk mengamalkan perintah ini perlu adanya apa? Istiqomah, begitu. Sehingga apa makna istiqomah? Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam ayat ini, sebagai kaidah dalam ibadah itu kita diperintahkan istiqomah. Makna dari istiqomah adalah mudawamatun ala ta'ati bil fi'lil ma'mur wajtinabil manhi. Maknanya adalah istiqomah mudawamah, terus menerus di dalam ketaatan dengan melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan di dalam menjauhi larangannya. Itu makna istiqomah. Saya ulangi, istiqomah adalah mudawamah, terus menerus, istimrar, continue. Dalam apa? Dalam ketaatan, dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini makna istiqomah yang Allah perintahkan kepada kita agar istiqomah. Tentunya karena memang dalam seorang yang melaksanakan ketaatan itu banyak ujian, gak mudah, banyak halangan, banyak rintangan, sehingga pentingnya kita selalu meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat yang setiap hari dibaca dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tetapkanlah kami, tunjukkanlah kepada kami di atas jalan yang lurus. Ini setiap hari kita baca. Dan di sini kita melihat Allah perintahkan agar kita istiqomah di dalam ketaatan yang mencakup mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena memang tidak gampang. Istiqomah itu tidak gampang. Sehingga Allah perintahkan ini karena tidak mudah. Ujian manusia itu berbeda-beda. Dan juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hijr, di sana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan beribadalah kalian kepada Allah sampai al-yakin, sampai datang al-yakin, yaitu al-maut. Dan untuk ibadah sampai datangnya kematian memang tidak mudah. Hari ini banyak orang yang mulai tahu hidayah, tahu ilmu, mulai pada belajar. Tapi tidak sedikit orang yang dulu belajar sekarang nggak mau belajar lagi. Banyak orang yang masuk Islam, tapi juga nggak sedikit orang yang murtad. Sehingga kita pun demikian, karena tidak ada yang menjamin.
Kita tidak ada yang menjamin apakah kita sampai meninggal dalam keadaan istiqomah, fastaqim kama umirta. Kita pun tidak ada yang menjamin. Pada zaman Rasul, ada suami dari Ummu Habibah yang bernama Abdullah bin Jahash As-Sulami. Masuk Islam di awal, dapat hidayah di awal-awal Rasul dakwah di Mekah. Suami istri ini masuk Islam, dapat hidayah di awal-awal dakwah. Bahkan mengalami beberapa kali penyiksaan, sehingga sampai hijrah 2 kali ke Habasyah. Sebelum hijrahnya ke Madinah kan ke Habasyah. Setelah hijrah yang kedua, yaitu ke Habasyah, di mana tinggallah suami istri ini di Habasyah, tinggal di lingkungan yang banyak dari mereka ahlul kitab. Di sana disebutkan suaminya ini murtad. Ya, sebutkan suaminya murtad. Itu orang yang masuk Islam di awal dakwah. Kemudian sempat mengalami penyiksaan dan sempat hijrah 2 kali. Jangankan itu, pada zaman Rasul, setelah Rasul wafat, itu banyak orang yang murtad. Banyak orang yang murtad. Setelah Rasul wafat itu banyak orang yang murtad. Padahal pernah berjumpa dengan Rasul, hidup sezaman dengan Rasul, tetapi ketika Rasul wafat tidak sedikit yang murtad. Makanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ketika Rasul wafat, beliau menggantikan sebagai khalifah, pemimpin. Maka langkah yang pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar memerangi orang yang murtad. Karena ketika itu mereka menganggap kekuatan ada pada diri Rasul, dalam diri Muhammad SAW, sehingga ketika beliau wafat mereka itu banyak yang keluar dari agama Islam. Sebagian mereka murtad, sebagian mereka mau sholat tapi nggak mau bayar zakat. Bagaimana dia memisahkan? Saya mau tetap agama Islam, tapi saya maunya sholat doang, zakat no. Ya, saya kerja capek kok, katanya mereka. Rugilah. Bagaimana dia masuk Islam dengan seperti itu? Diperangi juga oleh Abu Bakar. Yang murtad, yang memisahkan antara sholat dan zakat, nggak terima syariat zakat, nggak terima. Kemudian nabi palsu yang keluar juga banyak. Ada Musailamah al-Kadzab, ada Asad al-Ansi, ada Sajah dari Yaman. Ini tugas berat. Siapa mereka pendukungnya yang dahulu mereka telah mengikuti agama Islam. Sehingga Allah perintahkan dalam ayat yang mulia ini, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah sebagaimana Allah perintahkan kepada kalian. Ditambah lagi memang kita nggak tahu akhir kehidupan kita seperti apa. Kita tidak menjamin, kita tidak tahu bagaimana nasib kita nanti. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sungguh amal seorang itu tergantung bagaimana di akhirnya. Di akhir kehidupannya, bukan sekarang. Bukan cuman proses, tetapi bagaimana di akhir kehidupannya. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya seorang amalnya itu tergantung di akhir kehidupannya.
Dan memang ujian dan halangan seorang istiqomah itu macam-macam. Di antaranya hidayah itu Islam, kemudian tauhid, kemudian hidayah ketaatan, ada hidayah mengamalkan sunnah. Ada seorang yang dahulunya bukan agama Islam, sekarang dia telah mendapatkan hidayah masuk Islam. Tidak ada jaminan kalau dia terus dalam keadaan begitu, tidak ada jaminan. Sehingga diperintahkan istiqomah agar apa? Agar jangan sampai terlewat dan lupa. Ada hidayah tentang tauhid yang dulunya melakukan kesyirikan, kemudian tobat meninggalkan kesyirikan, menjadi orang yang bertauhid. Siapa yang jamin kalau dia akan bertauhid terus? Yang dulunya nggak pernah ibadah, malas ibadahnya, hidupnya hanya untuk dunia, dunia dan dunia. Setelah itu tobat, baru Baru mulai mengamalkan syariat. Siapa yang menjamin dia akan terus mengamalkan syariat? Dulunya nggak tahu hidayah sunnah, dapat hidayah sunnah, mau mengamalkan sunnah Nabi. Siapa yang menjamin kalau dia akan terus mengamalkan sunnah Nabi? Tidak ada jaminan. Tetapi kita diperintahkan untuk istiqomah dan kita harus wajib mengetahui jalan agar kita tetap istiqomah. Kenapa di antara halangan-halangan yang menjadikan seorang tidak istiqomah, baik orang yang akhirnya murtad, baik orang yang akhirnya melakukan perbuatan dosa besar, ataupun melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasul, padahal dulu pernah semangat, kemudian sudah mulai malas lagi. Yang dulunya pernah semangat di dalam ibadah, sekarang malas. Karena yang pertama di antara penghalang-penghalang atau gangguan-gangguan dari istiqomah karena bujuk rayu syaitan. Ini yang pertama. Jadi iblis dan bala tentaranya ini nggak senang kalau ada orang istiqomah. Sebelumnya nggak sholat, kemudian tobat, mau sholat ke masjid. Kemudian ketika sholat ke masjid, mungkin ada tetangga yang lihat biasanya nggak sholat, diomong, tumben pak ke masjid, biasanya nggak sholat. Tobat apa gimana nih? Akhirnya nggak enak diomong begitu. Lagi pengen sholat diomong tobat. Udahlah akhirnya nggak sholat. Akhirnya nggak sholat. Ada begitu. Ketika memakai pakaian yang sesuai dengan syariat, menutup aurat, dikatakan sok suci, akhirnya nggak enak, minder. Masih mending dia omong sok suci daripada sok bejat. Sok bejat. Sehingga Allah perintahkan di sini agar kita selalu istiqomah. Kenapa? Karena memang gangguan yang pertama agar manusia tidak istiqomah karena bujuk rayu dari syaitan. Dan ini dikabarkan Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-16. Surat apa? Al-A'raf ayat yang ke-16. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqima. Iblis bersumpah sama. Iblis bersumpah, apa sumpahnya? Fabima aghwaytani, dan setelah engkau menyesatkan kami ya Allah, engkau telah menyesatkanku ya Allah, la'aqudanna, sungguh pasti aku akan membujuk, menyesatkan hamba-hambamu, lahum siratakal mustaqim, dari jalan yang lurus. Dibuat nggak istiqomah.
Ya, iblis dan bala tentaranya itu ya kerjaannya memang itu. Kenapa? Karena tahu nanti di hari kiamat tempatnya di mana, sehingga sekarang mereka cari teman sebanyak-banyaknya. Nyari teman sebanyak-banyaknya. Sedangkan kita tiap hari kerja. Ya, kerjanya macam-macam. Ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai petani, ada karyawan, macam-macam. Sedangkan mereka, Allah setelah menyesatkan iblis dan para tentaranya ini, mereka bersumpah kerjaannya akan menyesatin kita, akan nyesatin kita. Itu kerjaannya. Ya. Dan mereka pun punya cara-cara, punya cara di dalam menyesatkan manusia untuk menemani mereka nanti pada hari kiamat. Sehingga kita diperintahkan istiqomah, maknanya biar kita nggak mau atau biar kita tidak bersama iblis dan bala tentaranya di neraka. Ya, dengan cara macam-macam. Kemudian yang keduanya, diantaranya adalah istiqomah ini tidak mudah karena memang ada hawa nafsu. Manusia memiliki hawa nafsu. Dan hawa nafsu manusia itu mengarahkan, mengajak kepada keburukan. Terus apa yang menutup, menghandle itu? Syariat. Orang kan hawa nafsunya kan pengennya hidup bebas. Nggak ada halal, nggak ada haram. Semuanya boleh. Nggak ada aturan. Semau gua katanya orang sana. Ya. Itulah hawa nafsu. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia ada syahwat, ada hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Makanya kita ketika mau melakukan suatu keburukan, ada perang dulu, lakukan enggak? Jangan, lakukan aja lah. Jangan, begitu. Ya, karena memang jiwa manusia ini ya memiliki keinginan. Keinginan yang dimaksud adalah hawa nafsunya yang mengarahkan, yang mengajak kepada keburukan. Ditambah lagi memang manusia itu lemah. Ditambah manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Sudah iblis bersumpah untuk menyesatkan manusia. Dan sumpahnya iblis enggak diingkari. Ya. Kalau orang sekarang bersumpah belum tentu menjalankan, betul. Walaupun bersumpah di atas Al-Quran, saya bersumpah setelah menjabat ini enggak korupsi. Dalam hatinya sekarang. Besok nggak tahu dah. Kalau iblis nggak begitu. Iblis benar-benar sumpahnya itu cuman isinya sumpahnya mau menyesatin manusia. Ya. Sehingga jangan sampai kita mengikuti langkah langkah dari iblis dan bala tentaranya. Terus bagaimana kiat agar kita istiqomah? Ya. Maka kiat diantaranya agar kita istiqomah, kita harus mengingat bahwa hati manusia itu lemah, mudah terpengaruh. Harus kita sadari dulu. Jangan sampai sudah merasa paling semangat ibadahnya, sudah seakan-akan
surga itu sudah kayaknya di atas angin, ya. Seakan-akan sudah ada jaminan maknanya, ya. Makanya disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Asim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la qalbu ibni Adam asyaddu inqilaban minal qidri idza ijtama'a ghalayanan. Hati manusia itu sangat mudah berbolak-balik, sangat mudah terpengaruh, sangat mudah gampang berubah. Hati manusia itu sangat mudah berbolak-balik, melebihi berbolak-baliknya air ketika mendidih. Antum pernah masak air, wedang. Kalau antum lihat masak air kemudian mendidih air itu gimana? Itu ya bolak-balik di situ airnya. Ternyata hati manusia lebih mudah bolak-balik, ya, dari air ketika mendidih. Maknanya manusia lemah, ya. Dan ini juga disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-137. Manusia itu artinya mudah goyah dengan berbagai macam rintangan agar tidak istiqomah. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-137, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladzina amanu tsumma kafaru. Sesungguhnya ada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, tsumma kafaru, kemudian dia murtad, jadi orang kafir. Tsumma amanu, kemudian masuk Islam lagi, beriman lagi. Tsumma kafaru, kemudian murtad lagi. Mukmin, murtad, masuk Islam lagi, murtad lagi. Tsumma zdadu kufron, setelah dia murtad yang kedua kali, dia terus seperti itu, ya, sampai meninggal dunia. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, maka Allah tidak mengampuninya, ya. Wala yahdiyahum sabila, dan mereka tidak mendapatkan jalan yang lurus. Kita lihat tadi Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-137 tadi, ada orang-orang yang orang mukmin, orang muslim, murtad, masuk Islam lagi, murtad lagi, menunjukkan hatinya lemah, mudah terombang-ambing, tidak memiliki pendirian. Sehingga kita diperintahkan istiqomah sebagaimana Allah sebutkan, fastaqim kama umirta. Sehingga tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Terus bagaimana kiat agar kita istiqomah? Kiat yang pertama, tidak meninggalkan majelis ilmu. Jangan meninggalkan majelis ilmu. Survei membuktikan 70% orang-orang yang futur itu yang dulunya ada semangat ibadah, semangat pengajian, semangat mengamalkan sunnah, kemudian kemudian sudah kayak tidak pernah mendapatkan hidayah, ya, kembali ke zaman sebelum dia mendapatkan hidayah. Itu karena di antara penyebabnya 70%-nya karena meninggalkan majelis ilmu, nggak mau ngaji lagi. Sedangkan jiwa manusia itu membutuhkan membutuhkan nasihat. Dengan alasan ini, alasan itu, ya. Ada yang alasannya sudah tua, kalau ngaji, ya, nggak paham-paham, akhirnya nggak mau ngaji. Ya, justru udah tua, harusnya yang semangat ngajinya. Ada yang alasannya sibuk kerja,
sibuk ini, sibuk itu, terus macam-macam. Sehingga apa? Sehingga di sini mereka akan meninggalkan menuntut ilmu. Ya. Sudah mulai sibuk dengan apa dunianya, sudah lupa tentang ilmu. Padahal ini di antara ya kiat di dalam kita istiqomah, terus jangan tinggalkan. Nah, gimana saya kerja, diatur waktunya. Ada waktu mungkin ya ada waktu yang harus diatur. Kapan dia bekerja, kapan dia menuntut ilmu. Ya. Karena kerja kita mau sampai kapan? Sedangkan hati kita itu lemah, mudah terombang-ambing. Makanya tadi Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadalah kalian sampai maut menjemput. Dan menuntut ilmu itu adalah ibadah. Menuntut ilmu itu ibadah, bukan kayak sekolah. Kalau sekolah ada lulus. Kalau orang kerja ada pensiun. Pak, kok nggak pengajian, Pak? Pensiun saya. Pensiun. Mas, kok nggak pengajian? Lulus sekolah, iya. Kalau belajar agama itu ibadah, nggak ada lulusnya. Dan kita diperintahkan agar terus menuntut ilmu. Sampai apa? Sampai meninggal dulu. Jangan tinggalkan. Apapun kondisinya jangan meninggalkan untuk thalabul ilmi. Buat dan atur. Ya. Yang tidak berbarengan dengan kesibukan kerja, diatur. Alasannya kerja sibuk. Memang kita pengangguran apa? Ya, afwan tak, wow, kalau udah afwan udah kelihatan nih pasti nih, ya. Iya. Ya bisa pengajian tak, sibuk sekarang. Memang saya ngisi pengajian pengangguran apa? Ya. Itu cuma alasan. Pagi kerja jam berapa? Atur waktu. Ya, bisa sepekan sekali, bisa sepekan 2 kali, atur. Kalau memang nggak bisa setiap hari ya diatur kapan bisanya dan istiqomah terus. Ya. Ini kiat untuk mempertahankan hidayah. Karena hidayah ini ibaratkan seperti benteng. Seperti apa benteng? Kemudian yang keduanya ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah ini kiat yang kedua agar istiqomah. Ya. Ikhlas di dalam beribadah, maknanya di dalam beribadah itu mengharapkan hanya pahala dari Allah, bukan mengharapkan dunia. Kenapa kalau ibadahnya hanya mengharapkan dunia, itu sulit untuk istiqomah. Ngaji, ikhlaskan untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan kebaikan, menghilangkan kebodohan dan ingin mendapatkan kebaikan pahala. Tetapi kalau sudah niatnya berbeda, niatnya sudah berubah, kesindir dikit besok nggak mau ngaji lagi. Kenapa Mas kok nggak mau ngaji lagi? Males ah ngaji di situ, saya dicemesin mulu, cemesin. Pengajian itu kan umum. Kita belajar ilmu itu memperbaiki diri, sama-sama untuk memperbaiki diri. Ya. Kemudian kenapa kalau memang merasa tersendiri, yang penting kan nggak disebut nama, umum. Ya. Niatnya apa? Belajar niatnya apa? Ya. Dan ini yang menjadikan seorang itu istiqomah, ikhlas dalam beribadah. Ya, makanya kita lihat kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Allah selamatkan dengan berbagai macam penyesatan. Ya, penyesatan apa? Syahwat, penyesatan syubhat. Selamat Nabi Yusuf. Allah katakan apa? Dalam surat Yusuf ayat yang ke-34,
Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Nabi Yusuf termasuk dari hambaku yang ikhlas dalam beribadah. Kenapa? Karena orang kalau dalam suatu amal baik, amal soleh nggak ikhlas, itu nggak bertahan lama. Mau berjuang dalam dakwah, semangat kalau ada yang muji, semangat kalau ada yang memuliakan, dianggap. Kalau nggak ada yang memuji, kalau nggak ada yang menganggap, nggak dilihat sama orang, ah males ah, sudah capek saya berjuang begini, nggak ada yang, ya, nggak ada orang yang mau, yang mendukung, nggak ada orang yang memuji, ya, capek doang. Nah ini dia, akhirnya tidak istiqomah. Ketika berinfak, ya, kemudian harta yang dikeluarkan tidak sedikit, tapi kurang dilihat oleh manusia, akhirnya ya apa? Akhirnya kurang semangat. Ya. Saya sudah banyak untuk berdakwah, mana orang itu nggak ada, ya, nggak ada memuji saya atau mengangkat saya, mana? Besok nggak lagi, besok putus, begitulah. Ya. Sehingga kita diperintahkan mengikhlaskan dalam ibadah. Ini sebagai apa? Sebagai kiat agar kita istiqomah. Kemudian yang ketiganya, jangan lupa berdoa. Apa doanya? Doa yang diajarkan oleh Nabi kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati manusia, tetapkanlah kami di atas agamamu. Tetapkanlah kami di atas agamamu. Kenapa kita nggak tahu, jemaah? Kita tidak tahu. Bahkan Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan kami setelah Engkau berikan hidayah. Jangan Engkau sesatkan kami setelah Engkau memberikan kepada kami hidayah. Itu doanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nanti itu doa dengan itu. Surat apa tadi? Al-Imran ayat yang ke-8. Ya. Kemudian dari hadis Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya. Tsabbit qulubana ala dinik. Ya. Berat istiqomah, tidak mudah, jemaah. Ya. Istiqomah tidak mudah dalam melaksanakan perintah, ya, ataupun di dalam menjalankan atau menjauhi larangan. Kemudian kiat yang keempat agar istiqomah, menjauhi sifat sombong. Menjauhi sifat sombong. Orang sombong biasanya karena ada sesuatu yang dia unggulkan, dia lebihkan. Orang kaya sombong karena merasa hartanya banyak. Walaupun ya ada orang kere sombong, ya ada. Ada, tapi kan umumnya orang yang punya sesuatu yang dia jadi sombong. Dan sombong itu enggak harus dengan harta. Ya, enggak harus dengan harta. Dengan amalan ibadah. Merasa sudah bangun masjid. Merasa sudah bangun apa? Pondok pesantren. Merasa sudah membuat yayasan. Merasa sudah berkiprah dalam dunia dakwah sekian lama. Siapa yang jamin? Maka jauhi sifat sombong, merasa lebih, merasa sudah lama ngajinya, jadi ikhwan senior. Ikhwan senior,
Ya, merasa ikhwan senior, ikhwan kibar, ustadz biasanya. Merasa sudah jadi ustadz kibar, itu juga sama. Hati manusia itu nggak tahu. Ya. Ada ikhwan senior, akhwat senior, ya, sudah merasa jadi ustadz kibar, jangan. Ya, siapa yang menjamin? Merasa sudah mengamalkan sunnah jenggotan, merasa sudah mengamalkan syariat dengan jilbab yang syar'i, kemudian ngelihat yang lain yang belum merasa dia lebih baik, jangan. Siapa yang jamin? Ya. Merasa sudah belajar kitab tauhid berkali-kali, ya kalau paham, ya. Merasa sudah belajar ilmu ini, ilmu itu, merasa sudah lulusan dari pondok, merasa sudah lulusan dari Timur Tengah, merasa sudah gelarnya banyak sampai nggak muat namanya, terakhirnya mati, macam-macam jamaah. Jangan sampai menjadikan ya kesombongan dengan apa yang dimiliki. Walaupun itu amal ibadah, jangan. Kalau bisa jangan kita pamerkan amal ibadah kita, kecuali yang nampak memang sholat jamaah. Ya, Pak, kenapa Pak kok nggak sholat ke masjid jamaah? Takut riya. Oh salah, ini nggak pas. Memang sholat jamaah itu diperintahkan nampak. Ya, alasannya kenapa di rumah saya takut riya? Ya salah. Ini amalan-amalan yang memang diperintahkan tidak nampak, seperti amalan-amalan sunnah, ya, sholat malam, bersedekah, puasa sunnah, nggak harus orang tahu, ya, nggak harus. Pak, kenapa jenengan kok kayaknya lemes banget nih pagi-pagi? Oh, semalam saya sholat malam itu dari jam 1, itu saya lakukan udah 7 tahun. Siapa yang jamin? Ya. Kenapa jenengan kok kayaknya lemes? Oh, saya sudah 5 tahun puasa Daud. Ya. Kita nggak tahu jamaah. Ya. Sehingga menghindari itu, ya, dari menampakkan amalan kepada manusia, itu adalah diantara bentuk qiyat istiqomah. Biar orang nggak tahu nggak apa-apa. Ya. Yang penting Allah tahu. Ya, kecuali yang memang tadi nampak. Ya. Merasa sudah menjadi ustadz, sampai akhirnya nggak terima dengan nasihat, padahal ya salah. Merasa apa? Sudah menjadi orang yang tahu ilmu, sehingga seakan-akan dia paling alim, nggak terima nasihat yang baik. Ya, macam-macam. Sehingga kita diperintahkan, ya, agar apa? Agar menghindari, menjauhi sifat sombong. Itu qiyat istiqomah. Kemudian juga di antara qiyat yang lain adalah lingkungan dan teman yang baik. Lingkungan dan teman yang baik. Kenapa harus lingkungan? Lingkungan itu mendukung. Lingkungan itu mendukung agar tetap istiqomah. Makanya ketika Rasul menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang orang yang membunuh 99 nyawa, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ada orang yang membunuh 99 nyawa. Kemudian dia tanya kepada orang yang bukan ahlinya, cuman kelihatannya doang, casingnya kayak orang alim. Ya, ditanya, saya mau tobat. Dosamu apa? 99 orang saya bunuh. Oh, nggak terima kamu tobat. Akhirnya orang ini digenepin sekalian. Ya. Tanya kepada orang yang alim akhirnya, apakah saya diterima tobatnya? Dosanya apa? Saya bunuh 100 orang. Terima. Dengan syarat. Kamu tinggalkan lingkungan kamu itu yang buruk. Jangan balik lagi. Pergi ke tempat ini. Fa innahu unasun. Karena di sana ya, ada orang-orang yang banyak, lingkungannya banyak orang beribadah kepada Allah. Kamu pindah ke sana. Sebelum sampai tujuan mati. Ternyata
lebih dekat dengan tempat yang dituju. Itu. Ini maknanya apa? Untuk menjaga istiqomah. Ya, menjaga istiqomah kebaikan lingkungan. Lingkungan. Ingat dulu saya pernah mengisi pengajian di lapas jamaah. Nusa Kambangan. Ya, mengisi pengajian, dorong tatuan, nabi datang, tak saya mau tobat, terima, saya langsung begitu. Khawatir digenepin nanti saya. Ya, terima, wes, gampang, ya, begitu. Ya, semangat akhirnya ngaji. Ya, ingat dengan hadis itu nanti. Bahaya kalau nanti nggak diterima, yang penting terima. Ya, yang penting ini, nah, begitu, sungguh-sungguh, serius. Ya. Jadi apa sama lingkungan? Kemudian juga teman juga pengaruh. Ya, makanya disebutkan dalam patah Arab as-sahib, sahib, teman itu menggiring, ngajak, teman lingkungan. Kerjaan juga demikian. Di pekerjaan ada pengajian, alhamdulillah dapat ilmu, pengaruh ada. Ketika kerjanya juga di lingkungan yang buruk, wah itu juga bisa pengaruh. Lingkungan dan teman. Ya, teman. Ya, karena teman itu bisa jebloskan juga. Awalnya sih nemenin doang, nemenin apa? Nemenin temannya minum apa? Minum khamr. Saya enggak kok, mereka aja. Saya cuma nemenin duduk doang. Iya sekarang, besok coba dikit, enggak mabuk enggak. Ya, enggak besok lagi. Coba dulu, enggak mabuk tenang. Ya udah, nyoba satu teguk. Iya kan nggak mabuk, iya ya. Nah, tambah lagi. Ah enggak, coba lagi. Nanti badannya enakan. Besok akhirnya sama. Itu pengaruh. Ya, ke tempat perzinaan. Saya nggak main di sana kok. Saya cuma nganterin teman. Nah kalau digaruk ya semuanya dibawa. Pak saya nggak zina pak, bener pak. Sumpah pak. Iya kamu di sini ngikut ya adalah. Ya, entah itu keluar atau enggak, yang penting kamu dari sini garuk. Ya, minimal sudah merasakan naik mobil apa? Mobil apa itu? Iya itu satpol begitu. Dia nggak ngapa-ngapain tapi kan ngikut nemenin. Ya, itulah seringkali teman begitu. Ya, temennya narkoba. Gara-gara temennya narkoba ini yang nggak ikutan. Ya akhirnya dia apa? Ditangkap. Loh saya enggak pernah. Loh kamu temannya, minimal kamu ngasih keterangan. Kan begitu teman begitu. Walaupun tidak melakukan, tetapi dia sudah kena imbas. Maka istiqomah demikian. Lingkungan dan teman. Tapi kalau temannya rajin ngaji, rajin sholat, lagi main biasanya enggak sholat temannya, kita udah adzan kita sholat dulu. Biasanya enggak sholat, enggak enak. Akhirnya nah, kalau temannya rajin ngaji diajak yuk kita pengajian di sana, ya. Akhirnya biasanya jam segitu nggak pernah ngaji ikut, besok dia senang, akhirnya dia berangkat sendiri. Itulah pengaruh. Kemudian tidak bermudah-mudah di dalam ya menerima sesuatu yang belum jelas. Tidak bermudah-mudahan dalam menerima sesuatu yang belum jelas atau yang disebut dengan syubhat. Ya. Ini diantara untuk menjaga istiqomah. Syubhat itu apa? Menyambar, ikhwah. Sehingga kita jangan sampai bermudah-mudahan apa? Untuk menerima yang kita belum tahu, yang kita belum jelas. Walaupun kayaknya orangnya ngomongnya pinter, kayaknya beragama, pinter, tapi seringkali membawakan apa? Ya, statementnya, fatwanya menyesatkan. Tapi ulama hati-hati. Jangan mudah apa? Bermudah-mudahan menerima yang belum jelas, yang masih syubhat. Ya. Tahu tentang Ibnu Muljam? Ibnu Muljam itu orang yang taat, rajin ibadah. Ya, bahkan katanya Imam Az-Zahabi disebutkan Ibnu Muljam ini karena Ibnu Muljam abidan qanitan.
lillahi azza wa jal. Ibnu Muljam itu dulunya orang yang rajin ibadah. Dia taat. Tapi kenapa dia membunuh Ali bin Abi Thalib? Kenapa dia membunuh Ali bin Abi Thalib? Syubhat. Ya. Itulah syubhat itu ngeri. Orang taat dulunya. Dia sebagai apa? Sebagai seorang imam masjid. Ya. Bahkan disebutkan sampai dia adalah orang yang ahli dalam ibadah, rajin taat. Kenapa bisa dia tega menikam Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin? Syubhat. Ya. Sehingga ya untuk menjaga ya kita dari apa? Dari penyesatan-penyesatan yang akan menjadikan kita tidak istiqomah, maka harus kita hindari itu. Kiat-kiat tadi ingat benar dan pegang sampai kapan? Sampai meninggal dunia terus. Ya. Dengan itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita dan mengabulkan doa yang setiap hari kita baca, ihdinas siratal mustaqim, kemudian ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Semoga bermanfaat pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya, barangkali yang bisa saya jawab. Silakan Pak. Surat Al-Hijr ayat yang ke-99. Ya. Ada pertanyaan? Cukup? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan kita istiqomah di dalam kebaikan, di dalam ya ketaatan, karena kebaikan dan ketaatan itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Sehingga ketaatan ini harus kita Harus kita usahakan, ya. Dan semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.